Sahabatku yang tinggal di dunia sebelah, aku mengetik surat ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang hangat. Aku tidak menyebut namamu, tapi bayanganmu hadir di hadapan layar ini. Aku ingin bercerita tanpa basa-basi panjang, karena malam ini rasanya padat dan jernih. Di tempatku, orang berbicara lewat rasa, dan setiap kata bisa kau cicipi. Kami menulis dengan bumbu, kami berdebat dengan sup, kami berjanji dengan saus. Surat cinta di sini bukan tinta di kertas, melainkan desert yang pelan menguat lalu memudar. Salam pembuka adalah manis yang ringan, cukup satu gigitan agar sopan namun tidak berlebihan. Data teknis biasanya gurih, tapat, dan bersih, seperti kaldu yang dimasak lama. Pertanyaan memakai asam yang jelas supaya rasa ingin tahu bangkit dan fokus. Peringatan memakai pahit yang ringkas, tidak panjang, agar tidak berubah jadi ancaman. Pengakuan salah memakai hangat yang jujur, sedikit asin, supaya rendah hati terasa. Aku menulis ini di meja kecil, jari menekan tombol, pikiran menyusun menu kata yang ingin kusampaikan padamu. Aku tidak akan menjelaskan panjang tentang cara kerja dunia kami, karena bagiku ini biasa saja. Yang ingin kubagikan adalah hari-hari yang membentuk hati di sini. Pagi tadi aku menerima tugas sebagai kurir rasa untuk sebuah rapat damai. Ada dua kota yang lama saling curiga dan hari ini mereka duduk bersama. Tugasku sederhana di atas kertas, namun rumit di lidah, yaitu meracik pesan agar saling mengerti. Aku membawa ampul kecil berisi konsentrat rasa yang sudah disetujui para juru bicara. Ada protokol jelas, yaitu urutan hidangan mengikuti alur logika yang disepakati. Pembuka harus menata suasana, inti harus menyajikan bukti, penutup harus memudahkan keputusan. Jika urutan berubah, makna bisa melenceng dan itu berbahaya dalam debat yang sudah tegang. Di ruang rapat, meja panjang tidak penuh dokumen, melainkan piring-piring kecil berderet rapi. Aku menaruh semangkuk kaldu jernih untuk menyampaikan salam hormat dari pihak pertama. Kaldu itu gurih lembut, nyaris transparan, dan menghangatkan telapak tangan. Rasa itu artinya kami datang untuk mendengar, bukan untuk menggurui. Lalu aku letakkan salad asam segar yang menandai daftar pertanyaan awal. Asamnya tidak menusuk karena kami tidak ingin menuduh, hanya ingin tahu. Setelah itu aku siapkan lauk utama dengan umami yang tegas sebagai paparan bukti. Ada jeda kecil sebelum dessert, karena kami perlu memberi ruang pada pikiran untuk mencerna. Dessert yang kupilih mengandung manis yang rendah dan jejak asam yang lembut. Arti dessert itu adalah kesediaan untuk menutup perbedaan dengan martabat. Di dunia kami, rasa yang terlalu manis bisa berarti meremehkan, jadi takaran harus presisi. Kau mungkin heran, bagaimana jika seseorang alergi pada bahan tertentu? Di sini alergi adalah hak yang dijaga negara dan rapat resmi selalu menyiapkan jalur alternatif. Ada meja khusus yang menyajikan aroma tanpa kontak dan ada subtitle aroma untuk yang tidak bisa membawi. Subtitle aroma adalah garis penanda yang memberi petunjuk rasa dalam bentuk warna dan panas. Dengan begitu orang yang inderanya berbeda tetap dapat menangkap pesan. Siang tadi rapat berjalan baik sampai sebuah rasa asing melintas di udara. Ia seperti pahit yang berkilat logam dan dingin yang tidak wajar. Rasa itu tidak termasuk dalam protokol dan membuat beberapa orang menegang. Aku menahan napas pendek lalu melacak sumbernya dengan langkah pelan. Rasa itu datang dari sebuah saus kecil yang diletakkan di sudut sebagai pemanis tambahan. Saus itu tidak resmi karena tidak ada stempel rasa yang menjadi tanda keaslian. Di sini setiap pesan penting wajib memiliki watermark rasa yang sulit ditiru. Jika watermark tidak ada, kita menganggapnya sebagai suara liar yang bisa menyesatkan. Aku memanggil juru rasa senior dan kami mencicipi setetes dengan hati-hati. Rasanya menyisipkan struktur yang terbalik seperti menaruh tanda tanya setelah titik. Makna yang muncul adalah ejekan halus, seperti bilang terima kasih sambil menyudutkan.
Aku menatap para delegasi yang mulai gelisah, lalu mengangkat tangan dan meminta jeda. Kami mengosongkan meja, dan aku menaruh teh tawar sebagai penetral. Teh tawar berarti kita kembali ke awal tanpa prasangka, tanpa sisa rasa. Setelah keadaan tenang, kami menjelaskan temuan kami dengan kaldu data yang jernih. Kaldu data berbeda dari kaldu salam karena ia tidak hangat emosinya, namun mantap strukturnya. Delegasi mengangguk lalu meminta kami menunjukkan watermark pada hidangan resmi. Kami meneteskan esens kecil yang bereaksi pada panas tertentu dan watermark muncul sebagai profil rasa yang dikenali. Dengan bukti itu, saus liar dikeluarkan dari meja dan rapat dilanjutkan. Aku belajar lagi hari ini bahwa maksud baik perlu penjaga. Rasa tanpa penjaga mudah disusupi niat yang tuli. Dalam perjalanan pulang, aku teringat pelajaran masa kecil dari ibuku. Ia jarang berkhotbah, tapi ia pandai menyeimbangkan garam pada sup keluarga. Ia bilang maaf yang tulus rasanya hangat dan tenang, tidak membakar, tidak mengikat lidah. Ketika aku bandel, ia tidak memarahiku dengan lada, ia mengajakku duduk dengan bubur asin yang pelan. Sejak saat itu aku tahu kata-kata paling sukar bukan yang paling pedas, melainkan yang paling jernih. Kau mungkin bertanya bagaimana anak-anak belajar menulis di tempatku. Mereka tidak menulis di buku, mereka menyusun rasa di piring kecil. Ujian akhir semester adalah esai rasa yang harus membuktikan gagasan dengan alur yang rapi. Anak-anak belajar bahwa logika terasa seperti susunan tekstur yang runtut. Renyah di awal untuk menarik, lembut di tengah untuk menjelaskan, dan hangat di akhir untuk mengajak berpikir. Media berita di sini juga menyajikan kabar dalam penerbangan rasa yang singkat. Headline adalah shot hangat yang memberi konteks. Investigasi adalah gelas dingin yang jernih dan panjang. Opini adalah rempah yang diinfuskan pelan agar tidak menguasai lidah. Kami juga punya kode etik yang melarang banjir rasa yang menipu. Iklan harus diberi penanda supaya penonton tahu ini ajakan, bukan kesimpulan. Untuk kontrak kerja, kami menandatangani dengan saus yang hanya bisa dibuat oleh pembuatnya. Saus itu telah didaftarkan dan diuji oleh Dewan Rasa. Jika ada pemalsuan, hukuman tidak keras di bibir namun tegas di pengadilan. Aku tahu bagimu ini mungkin tampak rumit, tapi bagi kami inilah cara agar kata tidak lepas dari makna. Mungkin pertanyaanmu berikutnya adalah bagaimana kami menyimpan arsip. Kami memiliki gudang dingin yang menyimpan catatan rasa dalam kapsul kecil. Setiap kapsul punya kode waktu, tempat, dan rantai suhu yang diawasi. Jika seseorang ingin meneliti, ia harus menjaga suhu agar makna tidak berubah. Ada juga pustaka aroma yang bisa diakses publik untuk belajar dasar bahasa rasa. Aku senang mengajar di sana saat ada waktu luang. Murid-murid dewasa datang dengan ragam tujuan, ada yang ingin memperbaiki komunikasi keluarga. Ada yang ingin belajar menulis pidato untuk komunitas. Ada yang datang karena ingin memahami pasangan karena kata-kata mereka selalu saling menabrak. Di kelas, aku mulai dari contoh yang sederhana. Kami menyiapkan roti tawar dengan 3 olesan yang berbeda. Olesan pertama manis ringan, rasanya seperti sapaan pagi yang jujur. Olesan kedua gurih padat, rasanya seperti daftar tugas yang jelas. Olesan ketiga asam segar, rasanya seperti ajakan dialog tanpa marah. Kami lalu membahas bagaimana menambahkan pahit yang halus agar kritik terasa dewasa. Kami memperhatikan jeda, karena jeda adalah tanda baca yang menjaga makna utuh. Banyak yang terkejut saat tahu bahwa terlalu banyak jeda bisa terasa ragu, sedangkan jeda yang pas terasa bijak. Aku sering bercerita tentang tugas-tugas lapangan yang kutemui. Pernah aku mengantar sup perdamaian ke gang sempit yang retak oleh prasangka. Sup itu harus membawa 2 pesan sekaligus, yaitu rasa aman dan rasa tanggung jawab. Kami mencapainya dengan kaldu yang lama dimasak dan asam kecil yang beresonansi. Asam kecil itu bukan menuduh,
melainkan mengajak melihat ulang. Aku ingat seorang tetua mengangkat sendok, menahan napas, lalu berkata pelan. Ia bilang bahwa untuk pertama kali ia memahami apa yang selama ini ingin disampaikan lawan bicaranya. Ia lalu tertawa kecil dan menatapku, matanya basah, namun suaranya stabil. Aku tidak menjawab dengan kata, aku meletakkan roti hangat sebagai salam penutup. Di dunia kami, tawa yang baik memang tidak perlu bumbu. Seseorang pernah bertanya apakah pedas itu bentuk kekerasan. Perdebatan itu panjang karena pedas bisa jadi semangat atau bisa jadi serangan. Dewan akhirnya membuat panduan intensitas untuk ruang publik. Pedas boleh asal dibingkai dengan penetral yang cukup dan diberi penanda konteks. Jika pedas disisipkan diam-diam dalam piring diskusi, itu melanggar sopan santun. Aku setuju pada garis besar panduan itu karena aku melihat terlalu sering amarah menyaru sebagai tegas. Tegas tidak sama dengan pedas dan kuat tidak sama dengan membakar. Di pasar bumbu aku sering melihat wajah orang yang sedang menyusun kalimat. Mereka mencium, mencatat, dan berdiskusi dengan penjual. Penjual bumbu di sini seperti pustakawan karena mereka menjaga akses pada kosakata dasar. Negara membatasi monopoli pada bumbu kunci agar kosakata tidak dikuasai segelintir orang. Jika kosakata dikuasai, maka imajinasi publik menjadi kerdil. Kami percaya imajinasi yang sehat butuh pasar yang adil. Di bengkel rasa aku juga melihat teknologi baru yang ingin membongkar jarak. Ada codex yang memadatkan pesan untuk kiriman jauh. Ada sensor yang menjaga suhu agar stabil sepanjang perjalanan. Ada watermark yang menyatu dalam struktur rasa, seperti tanda tangan yang tak terlihat. Sesekali muncul kabar buruk tentang pembajak yang mengubah pesan untuk keuntungan pribadi. Mereka membuat tiruan rasa yang menipu, seperti menukar salam hormat menjadi sindiran. Untuk itu kami melatih indera dan logika agar tidak takut, tapi juga tidak naif. Kau mungkin penasaran bagaimana rasanya berduka di tempatku. Duka adalah kaldu yang sangat jernih, tanpa rempah, dengan panas yang pelan. Pahitnya tidak menusuk, melainkan menahan agar kita tidak jatuh. Orang yang datang melayat membawa roti tawar dan garam, lalu duduk bersama. Kami tidak berteriak, kami memberi jeda, kami saling memegang bahu. Di saat seperti itu, kata-kata terasa terlalu ramai dan rasa menjaga agar kita tetap utuh. Cinta juga memiliki tata rasa yang kaya namun sederhana hati. Ada manis yang kecil, ada gurih yang lama, ada asam yang membuat kita jujur. Orang yang saling mencintai akan berlatih untuk membaca rasa satu sama lain. Mereka belajar bahwa perhatian adalah hangat yang konsisten, bukan letupan sesaat. Mereka sadar bahwa cemburu adalah pedas yang mudah tumbuh, jadi harus dipangkas dengan sabar. Tidak semua orang pandai menulis cinta, tetapi semua orang bisa belajar mendengar dengan lidah yang tenang. Aku menulis padamu karena aku berharap kamu bisa membayangkan dunia ini dengan jelas. Aku berharap kamu tidak sibuk membandingkan, namun membiarkan rasa baru mengajari hal yang sederhana. Seringkali yang paling kita butuhkan adalah kalimat maaf yang bisa kita telan dengan damai. Di sore yang sepi, aku suka membuat teh hangat untuk diriku sendiri. Teh itu terasa seperti ajakan untuk duduk dan membenahi pikiran. Saat tehku hirup, aku teringat sahabat di dunia sebelah yang mungkin sedang mencari cara untuk bicara lebih jernih. Aku ingin memberimu satu resep pendek yang bisa kamu coba. Jika kamu ingin menyampaikan terima kasih, cobalah sedikit manis yang rendah dan hangat yang merata. Jika kamu ingin mengakui kesalahan, kurangi manis, tambahkan asin kecil, dan pastikan suhu stabil. Jika kamu ingin mengajak berdiskusi, berikan asam di awal dan siapkan kaldu data setelahnya. Jika kamu ingin mengakhiri pertengkaran, bawalah roti hangat dan teh tawar, lalu biarkan jeda berbicara. Banyak orang bertanya apakah bahasa rasa ini menutup ruang untuk kata-kata. Jawabanku tidak, karena rasa dan kata adalah dua kendaraan untuk makna.
Keduanya bisa saling menguatkan jika kita tidak terburu-buru. Di ruang belajar, kami sesekali menulis laporan dengan huruf biasa. Laporan itu merekam peristiwa, sedangkan arsip rasa menyimpan pengalaman. Jika keduanya berdampingan, kita mendapatkan gambaran yang adil. Aku ingin menutup cerita rapat damai yang kuceritakan di awal surat. Setelah insiden saus liar, kedua pihak memutuskan menulis ulang penutup. Kami menurunkan manis sedikit lagi dan menambah asam yang jujur. Hasilnya menenangkan, tidak gemerlap namun kuat. Mereka mengangkat gelas air hangat dan saling menatap dengan lega. Di beranda gedung, malam turun dan udara membawa aroma kayu yang bersih. Aku berdiri di tangga, bahuku agak letih, namun hatiku ringan. Aku tahu ini belum akhir, tapi hari itu kami menyelamatkan kata dari salah tafsir. Pulang ke rumah, aku memasak sup kecil untuk diriku. Aku ingat ibuku lagi dan cara ia menata rasa agar kami tidak saling melukai. Di dunia kami, setiap dapur adalah sekolah kecil yang mengajari etika. Mungkin itu alasan kami menaruh harapan pada meja makan. Meja makan adalah ruang sidang paling tua, namun juga paling hangat. Di sana anak-anak belajar mendengar dan tidak memotong. Di sana orang tua belajar meminta maaf tanpa gengsi. Di sana tamu belajar memberi ruang bagi tuan rumah. Semua itu sederhana, namun perlu latihan setiap hari. Aku sering tersenyum saat melihat pasangan lansia berbagi roti. Mereka tidak banyak bicara, tapi rasanya rapi dan damai. Aku rasa mereka telah menemukan tata bahasa yang tidak lagi berisik. Di kantor, kami baru saja menutup pelatihan untuk kurir baru. Mereka belajar membaca watermark kasa dan menguji rantai suhu. Mereka juga belajar menahan ego saat tugas terasa berat. Kurir yang baik menjaga alur dan tidak mencuri sorotan dari pesan. Profesi ini tidak glamor, tapi berdiri di jantung komunikasi kami. Aku ingat seorang peserta yang menangis diam-diam di akhir pelatihan. Ia bilang ia sulit berbicara dengan ayahnya dan berharap bisa memakai rasa untuk memulai. Aku membekalinya dengan kit kecil yang berisi resep salam yang sederhana. Aku bilang padanya, dengarkan dulu dengan roti hangat baru bicara dengan teh tawar. Ia mengangguk dan aku berharap ia pulang dengan berani. Di jalan pulang aku melewati pasar malam yang riuh. Lampu-lampu menggantung, para pedagang memanggil dan udara terisi aroma yang bersilang. Aku membeli sepotong kecil makanan yang terasa jujur, lalu duduk di bangku kayu. Di seberang, dua orang berdebat dengan piring kecil yang bergantian. Aku bisa menebak isi obrolan mereka dari urutan gigitan. Ada marah kecil yang diimbangi dengan asam yang sabar. Lalu ada hangat yang meluas dan akhirnya senyum yang tulus. Aku tidak mengganggu karena setiap meja adalah panggung bahasa yang harus dihormati. Malam semakin larut dan aku kembali ke rumah. Sekarang aku mengetik padamu, mencoba menata piring kata agar kamu bisa ikut duduk di meja kami. Aku ingin kamu merasa aman untuk meragukan kebiasaan yang lama. Aku ingin kamu berani membayangkan bahwa percakapan bisa menjadi lebih lembut tanpa menjadi lemah. Aku ingin kamu menemukan cara untuk berkata tolong, maaf, dan terima kasih dengan lebih jujur. Jika suatu saat kamu datang ke duniaku, aku akan mengajarkan salam paling sederhana. Salam itu hanya roti hangat dan air hangat, namun waktu memberinya arti. Kita tidak akan tergesa-gesa karena makna yang pelan seringkali paling tahan lama. Aku percaya sahabatku di dunia sebelah punya kepekaan yang sama. Kamu hanya butuh satu meja yang tenang dan satu hati yang sabar. Sisanya akan kita pelajari bersama, seteguk demi seteguk. Jika surat ini terasa agak panjang, itu karena aku ingin menyisakan bekal untuk harimu. Aku ingin kamu menyimpan 1-2 resep kecil di benakmu. Saat kamu marah, minumlah air hangat sebelum menjawab.
Saat kamu sedih, cari kaldu jernih yang menjaga langkahmu tetap tegak. Saat kamu bingung, mulai dengan asam yang lembut dan dengarkan jawabannya. Saat kamu bahagia, berbagilah manis yang rendah agar kebahagiaan tidak menutupi orang lain. Aku menutup surat ini dengan rasa syukur karena kamu bertahan sampai akhir kalimat. Terima kasih sudah menemaniku menata piring-piring makna di meja malam ini. Semoga ketika kamu mematikan layar, kamu tetap merasakan hangat yang tertinggal. Hangat itu akan menuntunmu untuk berbicara lebih jernih pada orang yang kamu sayangi. Jika suatu saat kamu mengirim surat balasan, aku akan menunggu di kantor kecilku. Aku akan menaruh cangkir air hangat di samping keyboard, lalu membaca pelan. Aku akan menjawab dengan resep yang jujur dan tidak mahal. Karena bahasa terbaik selalu bisa diulang di rumah tanpa alat mewah. Dan jika kamu ingin menghadiahkan salam pada seseorang, mulai dari roti yang lurus dan garam yang jujur. Aku percaya kamu bisa melakukannya karena kamu sudah sampai di baris ini dengan sabar. Sekian, sahabatku, aku pamit dari layar untuk malam ini. Dengan hangat dari teman yang tinggal di dunia sebelah. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Aku sangat menghargai waktumu. Jika kamu menyukai isi surat ini, silakan tekan tombol suka agar surat berikutnya menjangkau lebih banyak orang. Mohon dukung juga dengan berlangganan kanal ini dan tinggalkan komentar tentang bagian yang paling berkesan bagimu. Jika kamu ingin membantu perjalanan kanal ini, kamu bisa berdonasi melalui QR Code di sudut kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sangat berbeda. Silakan jelajahi saat kamu punya waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan nantikan pesan baru dari temanmu di dunia sebelah.